semangat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Mary di sini. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai pembelian pada perusahaan dagang. Nah, untuk hari ini kita akan tetap pada KD5 yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang, namun dengan submateri analisis transaksi penjualan dalam perusahaan dagang. Minggu kemarin pembelian, sekarang kita akan kupas tuntas mengenai penjualan pada perusahaan dagang. Nah, anak-anak, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai penjualan secara tunai. Di sini ada dua metode pencatatan, yakni ada metode pencatatan perpetual juga metode pencatatan fisik, sama seperti pembelian minggu kemarin. Namun, untuk pencatatan contohnya, Ibu hanya contohkan di metode fisik. Kita akan lebih belajar sekarang ke metode fisik. Sedangkan untuk metode perpetualnya harus membutuhkan waktu yang cukup lama karena kita akan mempelajari juga yang namanya inventory card atau kartu persediaan barang, karena sangkut pautnya ke harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang untuk metode perpetual. Sehingga Ibu putuskan untuk kali ini kita hanya akan membahas mengenai metode fisik dalam penjualan barang dagang. Baik anak-anak, kita bahas yang pertama dulu, yakni mengenai transaksi penjualan barang dagang secara tunai. Nah, untuk metode fisik, jurnalnya di debit yaitu kas, sedangkan jurnalnya di kredit adalah penjualan. Sedangkan untuk metode perpetual, debitnya yaitu kas, kreditnya penjualan, debitnya lagi yakni harga pokok penjualan, kreditnya persediaan barang dagang. Nah, ini yang Ibu bilang, harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang dalam metode perpetual, kalian lihat nanti pada kartu persediaan barang dagang, ada banyak metode. Nanti Ibu akan jelaskan secara terpisah dari penyajian materi hari ini. Nah, contoh kasusnya, pada tanggal 5 bulan 12 dijual barang dagang kepada toko Ayu sebesar 8.500.000 secara tunai. Ingat, apapun secara tunai pasti dalam perusahaan dagang maupun jasa pengaruhnya yakni ke kas atau uang tunai yang dipegang oleh perusahaan. Nah, karena ini penjualan, maka kas di perusahaan akan bertambah. Kas bertambah di sebelah debit, sehingga dalam metode fisik debitnya yakni kas sejumlah 8.500.000 sesuai transaksi, sedangkan kreditnya penjualan sebesar 8.500.000. Ingat, transaksi kita sekarang adalah menjual barang dagang, sehingga kreditnya adalah penjualan sebesar 8.500.000 rupiah. Nah, itu anak-anak penjelasan mengenai penjualan barang dagang secara tunai. Kita beralih ke penjualan barang dagang secara kredit. Nah, berdasarkan metode fisik, debitnya yaitu piutang dagang. Nah, kenapa muncul piutang dagang? Karena kita menjualnya secara kredit. Artinya, kita sudah menyerahkan barang dagang ke perusahaan A, tetapi perusahaan A belum membayar kepada kita. Artinya, perusahaan A masih ngutang, sehingga yang kita catat adalah piutang dagang. Artinya kita sudah melakukan penjualan tetapi belum dilaksanakan pembayaran oleh perusahaan tersebut, sehingga muncullah piutang dagang di debit karena piutang dagangnya bertambah. Sedangkan di kredit adalah penjualan. Nah, untuk metode perpetual debitnya sama yakni piutang dagang, kreditnya penjualan, dan ada tambahan lagi di debit yakni harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang di kredit. Nah, contoh kasusnya Ibu contohkan, tanggal 7 bulan 12 dijual barang dagang ke toko Yahya sebesar 10 juta rupiah dengan syarat atau dengan termin 2/10, 1/15, N/40. Artinya, jika kalian membayar 10 hari pertama dari tanggal transaksi, kalian akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Nah, sedangkan jika hari ke-11 sampai 15, maka akan mendapatkan potongan sebesar 1%. Nah,
batas pembayaran adalah 40 hari sejak tanggal transaksi. Nah, nanti syarat ini atau termin ini akan berlaku pada saat pelunasan. Nah, untuk pencatatan penjualan barang dagang secara kredit ini, secara metode fisik, debitnya adalah piutang dagang sebesar 10 juta sesuai dengan transaksi, dan kreditnya adalah penjualan sebesar 10 juta. Ingat, kalau ada termin 2/10 atau 1/15, N/30 atau N/15, pasti penjualan dilakukan secara kredit. Dan debitnya pasti piutang dagang karena kita belum menerima yang namanya uang tunai dari penjualan tersebut. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu lanjutkan yang ketiga, yaitu biaya angkut atau ongkir pada saat terjadinya penjualan. Nah, kalau pada saat terjadinya penjualan, ongkir ditanggung oleh penjual, maka debitnya adalah beban angkut penjualan, dan kreditnya karena kita mengeluarkan uang untuk ongkir tersebut, maka kreditnya adalah kas. Nah, baik metode fisik maupun perpetual sama-sama debitnya pasti beban angkut penjualan karena ini ongkir kita untuk menjual barang, dan debitnya yakni kas karena uang kita keluar untuk membayar ongkir tersebut. Nah, contoh kasusnya anak-anak, pada tanggal 7 bulan 12 beban angkut ke toko Yahya sebesar Rp500.000. Nah, pasti debitnya untuk metode fisik maupun perpetual beban angkut penjualan, dan kreditnya yakni kas sama-sama sebesar, seharusnya di sini 500.000 ya anak-anak, bukan 1 juta. Debitnya beban angkut penjualan sebesar 500.000 dan kasnya di sini sebesar 500.000 di sebelah kredit. Nah, Ibu lanjutkan ke penerimaan kembali barang yang sudah dijual atau kita sering disebut dengan retur. Kalau kita menjual barang kemudian dikembalikan oleh si pembeli, maka timbullah akun yang namanya retur penjualan. Nah, untuk metode fisik, debitnya adalah retur penjualan, kreditnya adalah kas. Nah, kenapa ini muncul kas di kredit? Karena untuk jenis transaksi sebelumnya adalah penjualan secara tunai. Uangnya sudah kita terima pada saat penjualan tunai. Sedangkan karena ada barang yang rusak, maka kita harus mengembalikan uang tersebut sejumlah barang yang rusak. Sehingga dicatatlah dalam metode fisik kas di sebelah kredit. Pengembalian barangnya retur penjualan di sebelah debit. Untuk metode perpetual, debitnya retur penjualan, kreditnya kas, ditambah lagi debitnya yakni persediaan barang dagang, dan kreditnya harga pokok penjualan. Nah, dua akun ini kalian bisa lihat nanti di kartu inventory atau kartu persediaan barang dagang yang akan Ibu jelaskan secara terpisah. Nah, contoh kasusnya, tanggal 7 Desember diterima barang dagangan dari toko Ayu sebesar 1.200.000. Mari kita lihat apakah pada toko Ayu ini kita pernah menjual barang dagang secara tunai. Nah, benar anak-anak, pada tanggal 5 bulan 12 kita menjual kepada toko Ayu sebanyak 8.500.000 secara tunai. Nah, sedangkan pada tanggal 7 ternyata kita dikembalikan barang dari toko Ayu sebesar Rp1.200.000, sehingga pencatatannya yakni debit retur penjualan sebesar Rp1.200.000 dan kas, ya, uang yang kita kembalikan kepada konsumen, di sebelah kredit yakni sebesar Rp1.200.000. Nah, apa bedanya dengan retur penjualan jika penjualan tersebut secara kredit? Nah, kalau secara tunai pengaruhnya kas, kalau secara kredit pengaruhnya pasti ke piutang dagang. Nah, untuk metode fisik, debitnya adalah retur penjualan, kreditnya adalah piutang dagang. Ingat, pada saat penjualan kredit piutangnya di debit, maka pada saat retur piutangnya di kredit karena piutang kita berkurang kredit. Dan metode perpetual, debitnya adalah retur penjualan, kreditnya piutang dagang, dan ada tambahan yakni persediaan barang dagang di debit,
sedangkan kreditnya adalah harga pokok penjualan. Nah, contoh kasusnya anak-anak, di sini tanggal 8 Desember diterima kembali barang dagangan dari toko Yahya. Toko Yahya sebelumnya membeli barang dagangan dari kita sebesar Rp500.000 karena rusak. Nah, mari kita lihat apakah toko Yahya sebelumnya melakukan penjualan secara kredit atau tunai. Tanggal 7 ternyata kita menjual barang kepada toko Yahya sebesar 10 juta secara kredit. Ingat, ini ada termin atau syarat pembayarannya. Sehingga pada saat diterimanya barang rusak pada tanggal 8, debitnya adalah retur penjualan karena sebelumnya kita menjual barang dagang, kemudian dikembalikan. Debitnya retur penjualan sebesar 500.000 sejumlah soal. Kemudian kreditnya adalah bukan kas anak-anak, tetapi di sini kreditnya adalah piutang dagang. Ini salah ya anak-anak, bukan kas, tapi di sini adalah piutang dagang sebesar 500.000. Kenapa muncul yang namanya piutang? Karena kita sebelumnya menjual barang dagangan secara kredit, bukan tunai. Kalau tunai baru kas, kalau kredit maka yang dikreditkan adalah piutang dagang sejumlah Rp500.000 sejumlah soal. Ingat ya anak-anak, ini kasnya salah, bukan kas yang dikredit, tapi piutang dagang dikredit sejumlah Rp500.000. Nah, itu adalah transaksi dari retur penjualan akibat penjualan. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk membahas pelunasan, baik itu pelunasan mendapatkan potongan atau pelunasan tidak mendapatkan potongan atau diskon. Nah, anak-anak, yang perlu kalian ingatkan, baik itu pembelian maupun penjualan, pada saat pelunasan, yang pertama adalah termin. Apakah terminnya nanti mempengaruhi diskon ataukah tidak. Yang kedua yang kalian ingat adalah adanya retur, baik itu retur pembelian kalau transaksi pembelian ataukah retur penjualan pada saat transaksi penjualan. Nah, Ibu akan contohkan di sini pelunasan piutang atau pelunasan penjualan secara kredit tanpa adanya potongan. Kita lihat anak-anak. Contoh kasusnya di sini pada tanggal 30 dilunasi transaksi penjualan barang dagang tanggal 7 Desember dari toko Yahya. Nah, sebelumnya tanggal 7 berarti toko Yahya membeli barang dari kita. Nah, kita lihat sekarang apakah benar toko Yahya tanggal 7 membeli barang. Ternyata benar anak-anak. Tanggal 7 bulan 12 toko Yahya membeli barang dagangan dari kita sebesar 10 juta. Syaratnya adalah 2/10, 1/15, N/40. Nah, ingat itu terminnya harus kalian lihat. Kemudian cek apakah toko Yahya pernah meretur barang atau tidak. Kita lihat. Ternyata pada tanggal 8 pernah toko Yahya meretur barang kepada kita karena rusak sebesar Rp500.000. Nah, debitnya retur penjualan dan kreditnya ini bukan kas ya anak-anak, tetapi piutang, sehingga piutang kita berkurang sebesar Rp500.000. Itu toko Yahya. Sebelumnya kita menjual 10 juta, kemudian ada retur sebesar Rp500.000, maka total piutang yang masih tersisa adalah Rp9.500.000. Baik, kita kembali ke soal pelunasan yang tadi. Kita lihat di sini. Tanggal pelunasannya adalah tanggal 30. Syaratnya tadi adalah 2/10, 1/15, dan N-nya per 40. Artinya kita memberikan diskon sebesar 2% jika toko Yahya melunasi 10 hari dari tanggal transaksi, dari tanggal 7. Berarti tanggal 16 dia membayar, dia mendapat diskon sebesar 2%. Kemudian jika toko Yahya melunasi 15 hari sejak tanggal transaksi,
maka mendapatkan diskon sebesar 1%. Nah, paling lambat dia membayar adalah 40 hari sejak tanggal transaksi. Kita lihat penjualannya tanggal 7, dilunasi tanggal 30. Berarti jumlah hari dia melunasi adalah sejumlah 24 hari. Berarti tidak mendapatkan diskon karena syarat diskonnya terakhir adalah melunasi 15 hari. Sedangkan toko Yahya melunasi tanggal 30, yakni 24 hari sejak tanggal transaksi tanggal 7. Maka diskon tidak ada, melebihi 10 hari dan melebihi 15 hari. Nah, sehingga pelunasannya adalah kas di debit sebesar 9.500.000. Ingat sebelumnya penjualan 10 juta tetapi ada retur 500.000 sehingga jumlah uang yang kita terima hanya sebesar 9.500.000 rupiah setelah dikurangi retur. Nah, di kreditnya adalah piutang dagangnya berkurang sebesar 9.500.000 rupiah. Nah, uang yang kita terima 9.500.000 rupiah dari toko Yahya, kemudian piutang kita kepada toko Yahya sebesar 9.500.000 juga berkurang di sebelah kredit. Nah, mari Ibu contohkan bagaimana pelunasan jika ternyata ada diskon atau potongan. Sama kasusnya Ibu ambil dari toko Yahya, tetapi pelunasannya adalah tanggal 20. Nah, ingat tadi terminnya 2/10, 1/15, E-nya per 40. Kita lihat tanggal transaksi penjualannya tanggal 7, pelunasannya tanggal 20. Maka ada 14 hari sejak tanggal transaksi. Nah, berapa mendapatkan diskon? 2% atau 1%. Nah, 14 hari ini melebihi 10 hari, berarti tidak mendapatkan diskon sebesar 2%. Kita lihat, apakah 14 hari ini melebihi 15 hari? Tidak, kurang dari 15 hari, maka hanya mendapatkan diskon sebesar 1%. Dihitungnya 1% dari 9.500.000 rupiah. 1% dari harga jual dikurangi retur jika ada retur. Jika ada retur, Ibu garis bawahi jika ada retur. 19.500.000 dikali 1%, maka diskonnya diperoleh sebesar 95.000 rupiah. Nah, baik metode fisik maupun metode perpetual, jurnalnya adalah kas. Karena kita menerima pelunasan, otomatis uang kita masuk. Kasnya sebesar 9.405.000 rupiah. Nah, kas sebesar 9.405.000 rupiah ini didapat dari total penjualan bersih, artinya sudah dikurangi retur 9.500.000 dikurangi potongan sebesar 95.000 rupiah. 9.500.000 rupiah dikurangi 95.000 rupiah, maka uang yang kita terima hanya sebesar 9 juta rupiah. 9.405.000 rupiah. Nah, potongan penjualan tadi yang 1% akan dicatat di sebelah kredit. Potongan penjualan sebesar 95.000 rupiah dan di kredit adalah piutang dagang sebesar 9.500.000 rupiah setelah dikurangi retur. Nah, anak-anak, itu dia penjelasan dari Ibu. Ada 7 kategori, yakni penjualan secara tunai, penjualan secara kredit, beban angkut, retur jika penjualan itu tunai, retur jika penjualan itu kredit, pelunasan tanpa adanya potongan, dan pelunasan dengan adanya potongan penjualan atau diskon. Itu adalah materi seputar penjualan pada perusahaan dagang. Nah, tentunya anak-anak sebagai
latihan pasti ada landak. Ini adalah landak yang berkaitan dengan transaksi penjualan, baik itu adanya retur, biaya angkot, ataukah pelunasan ada atau tidaknya potongan. Nah, silahkan kalian kerjakan dan kita akan bahas pada pertemuan Zoom hari Kamis. Baik anak-anak, demikian materi dari Ibu tentang penjualan pada perusahaan dagang. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan mengenai jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal khusus ini terjadi atau ada pada siklus akuntansi perusahaan dagang. Sampai ketemu anak-anak pada Zoom berikutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan WhatsApp atau komentar pada kolom GC masing-masing. Terima kasih. Salam sehat selalu.